Hai sobatku, kali ini ceritanya cukup unik karena berhubungan dengan pengiriman, khususnya pengiriman surat, di mana di zaman sekarang mungkin sudah jarang ditemui tukang pos, karena lebih banyak pengiriman dalam pembelian barang secara online bukan surat menyurat, dan uniknya lagi penulisan surat bisa dibantu oleh boneka. Kita langsung aja ke ceritanya. Seorang gadis bernama Isabella York menganggap tempatnya di sekolah asrama wanita ini adalah sebuah penjara, teman-teman sekolah hanya gadis-gadis kaya yang selalu ditemani pelayan dan terpisah dari dunia luar. Semua muridnya berasal dari keluarga terhormat atau akan menikahi keluarga terhormat. Boneka kenangan otomatis yang bernama Violet Evergarden telah datang, dan mengetuk pintu kamar Isabella untuk memperkenalkan diri. Setelah beberapa saat, Isabella membuka pintu dan mempertanyakan tujuan kedatangan Violet ke tempatnya. Violet menjelaskan bahwa keluarga Isabella telah memberinya tugas untuk membantu Isabella meraih kesuksesan sebagai debutan, atau wanita berkelas. Isabella cukup kaget mendengar itu karena waktu debutan kurang 3 bulan lagi. Violet akan menjadi tutor dalam budaya, percakapan, etiket, tarian, dan semua kegiatan seorang putri sampai tercapai debutnya. Violet juga menjelaskan biasanya hanya menulis surat untuk klien tapi karena keluarga kerajaan Drossel yang meminta, Violet tidak bisa menolak. Isabella menganggap Violet sangat sombong dan dia tidak menyukainya. Violet berkata, "Kudengar kamu mudah batuk," sambil menyentuh Isabella, tapi Isabella menampis tangan Violet dan berkata, "Jangan sentuh aku." Violet langsung mundur beberapa langkah. Isabella merasa aneh dengan tangan Violet karena ternyata tangan Violet adalah tangan palsu terbuat dari besi, disebabkan kehilangan tangannya dalam perang. Isabella menanyakan apakah dia boneka khusus melayani keluarga kerajaan. Violet menjelaskan bahwa dirinya boneka sipil, perusahaannya terletak di Leidenskevlik, yang bisa ditempuh 4 hari dari tempat ini dengan naik kereta lokal lintas benua. Boneka di sini adalah julukan bagi orang yang pekerjaannya sebagai penulis surat di zaman itu. Isabella langsung mengungkapkan dirinya tidak mau berteman dengan Violet dan meminta Violet diam kecuali ada hal benar-benar penting untuk pendidikannya. Di sekolah Isabella, saat Isabella dan Violet berjalan di lorong sekolah menuju kelas, melewati teman-teman yang lain, mereka merasa heran melihat Violet karena tidak satu pun dari mereka pernah melihat Violet sebelumnya. Violet segera membukakan pintu kelas untuk Isabella. Teman Isabella menyapanya dan diikuti beberapa wanita yang bersamanya juga, menyapa Isabella dengan panggilan Nona York, lalu bertanya siapa yang bersamanya. Violet segera memperkenalkan diri sebagai pelayan Isabella, lalu memberi hormat pada wanita itu dan menyebutkan namanya. Wanita itu mau menyebutkan namanya juga, tapi Violet segera berkata, "Nona Lancaster, aku pernah mendengar namamu." Wanita yang bersama Lancaster memuji kecantikan Violet dan yang lain memuji Violet lebih mirip putri, daripada pelayan. Kelas pun dimulai, dan saat pelajaran etiket berjalan, Isabella selalu gagal karena buku di atas kepalanya selalu jatuh, tapi Violet malah menaruh setumpuk buku di atas kepala dan berhasil, sehingga menarik perhatian semua siswi. Saat makan siang, Violet yang berdiri di sebelah Isabella memberikan instruksi menggunakan pisau yang terluar, tapi Isabella mengabaikannya. Saat di rumah, Violet menemani Isabella belajar tapi beberapa saat kemudian, Isabella berhenti dan Violet meminta Isabella melanjutkan belajar karena kurikulum wajib. Isabella berkata, "Aku tidak mau." Violet langsung membenarkan pilihan kata Isabella, dengan berkata ingin, daripada mau, sambil mengangkat tangannya. Isabella sekali lagi menampis tangan Violet. Selesai mandi, saat di depan kaca, Isabella teringat saat bersama Taylor yang sedang mandi di bak, lalu Taylor menoleh sambil tersenyum, Isabella datang untuk mengeringkan badan Taylor dengan handuk dan Taylor tertawa senang sambil memanggilnya kakak. Isabella juga tertawa dan memeluk Taylor, lalu mereka tertawa bersama. Isabella berkata, "Kamu sangat berarti bagiku, Taylor." Lalu Isabella tersadar dari memorinya sambil menahan tangis. Setelah itu, Isabella berbaring di tempat tidur sambil batuk-batuk, dan Violet di tempat tidur terpisah tapi di kamar yang sama, melihat ke arah Isabella. Besok di sekolah saat makan siang, teman Isabella bertanya pada Isabella tentang salon pilihannya. Isabella hanya diam dan teman yang lain menjawab, "Tentu saja salon Nona Lancaster." Keluarga Lancaster adalah keluarga Perdana Menteri dan keluarga York adalah pedagang besar, keduanya berhubungan dengan Drossels. Karena terlalu gugup, Isabella tidak sengaja menumpahkan air dalam gelas di sebelahnya, hingga menimbulkan kegaduhan dan membuat semua siswi melihat ke arahnya. Violet segera bertindak, dan berkata, "Maafkan aku, Nona Isabella lemah dan menghabiskan sebagian besar hidupnya sendirian," sambil menyerahkan sebuah sapu tangan pada siswi yang bajunya kena tumpahan air, kini dia berusaha menyesuaikan diri dengan kehidupan bersama orang lain, tolong beri dia waktu sedikit lebih lama. Siswi itu berkata, "Iya, tentu saja." Siswi lain berkata, "Mengagumkan, dia seperti kesatria dari kisah cinta." Isabella segera keluar ruangan dan Violet mengikutinya, memanggilnya dan segera minta maaf karena telah meninggalkannya. Isabella berkata, "Hanya melihatmu, membuatku sedih."
Violet hanya bisa berdiam diri mendengar itu. Isabella pergi menjauh, lalu jongkok sambil menangis memanggil Taylor. Saat pulang sekolah, Lancaster menyapa Isabella dan mengajaknya menghadiri pesta teh di asrama. Isabella segera berkata, biarkan aku sendiri. Lancaster bingung dengan jawaban Isabella. Violet segera berkata, maafkan aku, tuanku telah menginstruksikanku untuk membatasi interaksi Nona Isabella dengan orang lain, sampai dia menjadi debutan. Mendengar itu, Lancaster berkata, kesatria putri sejati, baiklah, mari kita lupakan ini pernah terjadi, selamat siang, lalu Lancaster pergi. Setelah mereka pergi, Isabella berkata, mereka hanya memandangku karena keluargaku, seolah aku terjebak, kamu tidak berbeda. Violet menjawab, ini hanya pekerjaan yang harus kulakukan. Isabella langsung memuji Violet yang sempurna dalam segala hal, bahkan Violet bisa jadi bangsawan. Violet mengaku sebagai yatim piatu. Isabella terkejut mendengar itu. Saat di rumah, Violet sedang mengetik dan setelah Isabella mandi, Isabella berkata, apa kamu sungguh akan tinggal selama 3 bulan? Violet menjawab, kamu menyuruhku diam, kecuali benar-benar penting untuk pendidikanmu. Isabella berkata, lupakan itu sekarang. Violet menjawab bahwa di perusahaan tempatnya bekerja memiliki boneka lain, jadi pastinya bisnis terus berlanjut. Isabella berkata, bukan itu maksudku, apakah tidak ada yang kamu rindukan? Karena Violet diam, Isabella mulai menggoda, memastikan ada yang dirindukan. Violet menjawab, ada seseorang, tapi kami tidak bisa saling bertemu. Mendengar itu Isabella langsung berbaring membalikkan badan, memakai selimut lalu tidur. Malam hari saat Isabella tidur, tiba-tiba terbangun dan batuk-batuk, sambil melihat ke tempat tidur Violet yang kosong. Batuk Isabella semakin parah, Violet masuk dari luar, membawakan minum dan mengelus punggung Isabella lalu meminumkan air yang dibawanya. Violet memegang tangan Isabella dan kembali mengelus punggung Isabella agar lebih tenang. Hingga pagi datang, Violet masih memegang tangan Isabella sambil duduk di tepi tempat tidur. Isabella memanggil Taylor. Violet berkata, bukan, ini aku, Violet, bagaimana perasaanmu? Isabella terkejut dan segera duduk berkata, kamu terjaga semalaman. Violet menjawab, aku sudah menjalani pelatihan ketahanan, jadi kurang tidur sedikit adalah, sambil menguap, bukan masalah. Isabella mengungkapkan sebenarnya ingin bicara dengan teman seusianya tapi tidak tahu caranya. Violet diam sejenak dan mau mendengarkan perkataan Isabella, tapi Violet segera berdiri dan menghampiri Isabella. Isabella bingung, dan Violet segera mengajak bersiap-siap agar tidak terlambat sekolah. Saat di sekolah, pelajaran menari, Violet mengajukan diri pada Isabella, berperan sebagai pria untuk berlatih dansa. Siswi lain yang melihat Isabella merasa iri karena sikap Violet yang mengagumkan bagaikan seorang kesatria putri. Saat itu, Violet juga mengajarkan rahasia dansa yaitu melakukannya dengan tubuh santai dan mengikuti arahan Violet. Saat di rumah, Isabella mulai menerima keberadaan Violet dengan mengajaknya mandi bersama sebagai teman, walaupun awalnya ditolak Violet, tapi Violet akhirnya menyetujuinya. Isabella juga meminta Violet tidur di ranjangnya seperti Isabella tidur bersama Taylor, adiknya. Isabella duduk di depan Taylor sambil menyiram pancake dengan sirup maple, lalu menyuapi Taylor yang terlihat sangat bahagia, namun lama-kelamaan semua jadi gelap dan Isabella terbangun lalu menangis. Beberapa hari setelahnya, Violet memuji Isabella yang hampir sempurna menguasai langkah dasar, sambil mengepang rambut Isabella bersiap ke sekolah. Saat selesai, Isabella segera ke belakang Violet dan mengubah tatanan rambut Violet. Violet sempat khawatir Isabella akan terlambat ke sekolah, tapi Isabella meminta Violet tidak mengkhawatirkannya, lalu memuji rambut Violet seperti beludru dan harganya mahal. Saat itu Violet bertanya, apa kamu akan menjualnya? Isabella menjawab, tentu saja tidak, sambil tertawa sambil menatanya, tapi Violet kurang setuju dengan model itu, lalu Isabella mengubah lagi dan Violet berkata, Nona Isabella, kamu tampaknya bersenang-senang. Isabella berkata, apa itu terlihat jelas? Violet segera menggandeng tangan Isabella berlari ke sekolah. Di tengah perjalanan, Isabella mengajak Violet ke tempat lain tapi Violet menolak ajakannya dan tetap ke sekolah. Saat di rumah, saat akan tidur, Isabella bertanya tentang macam surat yang ditulis Violet. Violet menjelaskan telah menulis banyak surat, mulai dari surat anak ke orang tua dan sebaliknya, surat dari saudari ke saudara, bahkan surat cinta. Dengan surat bisa mengungkapkan hal-hal yang biasanya tidak bisa dikatakan, sambil mematikan lampu. Violet juga akan menceritakan rasi bintang jika Isabella tidak bisa tidur. Besok paginya, Isabella bingung dengan banyaknya barang di hadapannya. Violet berkata, ini dari ayahmu, kamu harus memakainya saat menjadi debutan. Isabella mengambil satu kotak dan membukanya, berisi sebuah kalung dengan batu permata berwarna merah. Isabella menunjukkan pada Violet dan Violet mengangguk serta tersenyum. Isabella mengambil sebuah bungkusan dan memberikan pada Violet, ternyata bungkusan itu adalah gaun yang dikirimkan oleh bos dari perusahaannya.
Isabella bertanya, apakah kamu akan pergi hari ini? Violet membenarkannya. Isabella langsung mengajak Violet datang pada pesta dansa untuk menemaninya. Violet menerima ajakannya dan Isabella langsung memeluk Violet sambil tertawa. Pesta dansa akan dimulai, Isabella dengan gaun indah berpasangan dengan Violet berpakaian semi pria. Mereka mulai masuk ruangan dan siswi lain memandang kagum pada mereka berdua. Mereka berdua berjalan ke tengah lantai dansa dan musik mulai mengalun. Saat dansa, Isabella berterima kasih pada Violet, demikian juga dengan Violet. Siswi yang lain juga ikut berdansa dengan indahnya. Malamnya, Isabella merasa bahagia karena menguasai dansa dan bertanya apa yang akan dilakukan Violet. Violet menjawab, dia akan mulai menulis surat lagi. Saat itu Isabella ingin Violet menulis surat baginya untuk Taylor. Lalu Isabella bercerita, waktu itu Isabella masih bernama Amy, hidup seorang diri dan menerima gaji atas pekerjaannya. Amy hidup dalam kemiskinan karena adanya perang. Di luar sedang turun salju dan tidak sengaja terdengar suara gadis kecil sedang bersin. Amy mendekatinya dan bertanya, di mana ibumu? Anak itu tidak menjawab, lalu keluarlah seorang pria merasa anak kecil terlantar itu tidak bernilai mahal jika dijual. Anak itu memegang tangan Amy dan Amy melihat ke arahnya, lalu memutuskan mengangkatnya menjadi adik perempuan. Pria itu mengingatkan bagaimana dia bisa membiayai hidup anak kecil itu. Amy segera menggandengnya dan berkata, ini sebuah balas dendam, aku dipaksa hidup seperti ini, anak ini akan mengalami nasib yang sama, tapi aku akan memastikan dia bahagia, aku mungkin tidak punya apa-apa, tapi akan kuberikan dia kesempatan berjuang. Lalu pria itu pergi. Amy memperkenalkan diri padanya dan anak itu memanggilnya kakak, sambil tersenyum. Mereka pulang, Amy segera memandikannya dan membuatkan sebuah boneka beruang. Hari demi hari, Amy sibuk mencari uang dengan berjualan bunga di pinggir jalan. Lalu pulang dan menyuapi adiknya yang bernama Taylor, Taylor sangat bahagia. Lalu mereka berdua tidur di kamar yang kecil dan kotor dan mereka nyaris tidak punya apa-apa, tapi, tidak ada lagi yang bisa dilakukan Amy. Keesokannya saat Amy bersiap-siap berjualan bunga, datanglah 4 orang laki-laki dewasa masuk dalam rumah, salah satu dari mereka berkata, apa kamu Amy Bartlett? Amy sempat marah karena mereka langsung masuk dalam rumahnya. Lalu pria yang berdiri di pintu berkata, jadi, ini anak wanita itu, darah keluarga York mengalir dalam pembuluh darahnya, dia putriku, tinggalkan namamu dan masa lalumu, lalu ikut aku, lakukan itu dan aku akan menjamin dia dirawat, itu demi kebaikanmu. Taylor memanggil kakak, tapi Amy terpaksa menyetujui tawaran pria itu demi kehidupan yang lebih baik bagi Taylor. Mereka berdua terpisah, Taylor memanggil kakak sambil menangis dan Amy pergi bersama 3 pria tadi. Amy rela menukar kebebasannya untuk melindungi dan menyelamatkan Taylor. Sejak itu berakhirlah cerita Amy si miskin, dan Isabella terpisah dari Taylor serta mereka tidak diizinkan bertemu. Violet juga bercerita bahwa dirinya tidak pernah mengenal orang tuanya, dia ditemukan sebagai anak terlantar dan dibesarkan sebagai senjata manusia, tapi ada satu orang yang mengajarinya menulis dan membesarkannya, serta memperlakukannya dengan baik, bahkan memberinya tujuan hidup. Violet merasa Isabella telah memberikan lebih pada Taylor dan surat akan membantunya mengekspresikan perasaan. Lalu Violet mulai mengetik surat, untuk Taylor tersayang. Besok paginya, Isabella mengantar Violet di pintu pagar berkata bahwa, suatu hari dia akan membalas kebaikan Violet, namun Violet tidak ingin Isabella melakukannya. Isabella juga penasaran apakah dia bisa bertemu lagi dengannya. Violet tidak mengetahuinya, namun dia mengingatkan bahwa dirinya adalah boneka memori otomatis, sehingga bisa pergi kemanapun diinginkan pelanggannya, lalu Violet pergi. Saat di sekolah, Lancaster mendekati Isabella dan memuji dansanya waktu itu sangat indah, tapi Isabella mengakui bahwa itu semua karena Violet, lalu Lancaster meminta Isabella memanggilnya Ashley dan mereka mulai saling bicara. Di sebuah panti asuhan, Taylor seorang diri di taman, jauh dari teman-temannya, hanya ditemani boneka pemberian Isabella. Lalu, ada seorang pria bernama Benedict mendekati dan menyapanya, aku punya beberapa surat untukmu. Taylor berkata, apakah untuk Taylor? Benedict menjawab, benar, ini. Taylor berdiri mendekat untuk menerima surat. Benedict sempat bertanya pada anak lain yang melintas apakah Taylor bisa membaca atau tidak, dan anak itu menjawab tidak, lalu pergi. Terpaksa Benedict membacakan surat itu. Dan Taylor memanggilnya kakak. Surat pertama dari Violet Evergarden, isinya temuilah dirinya jika Taylor membutuhkan. Dan surat berikutnya tanpa nama dan alamat pengirim yang berisi, ada kata ajaib yang akan melindungi, katakan saja Amy. Mendengar nama itu seketika raut wajah Taylor jadi berubah. Taylor kembali mengingat saat bersama Amy dan hal itu membuatnya menangis. Harapan Amy pada Taylor adalah hidupnya akan lebih baik dan tidak akan pernah memudar. Taylor menangis sambil memanggil kakak dan beberapa saat kemudian memanggilnya Amy. Pesan Amy, katakan namaku setiap kali kamu kesepian. Beberapa tahun berlalu, Taylor baru saja turun dari kapal.
Benedict masih mengirimkan surat-surat ke alamat yang dituju. Saat Taylor berjalan sendiri di kota, dia mendengar suara kiriman pos. Taylor melihat ada pria pengantar surat, segera Taylor berlari mengikuti pria itu walaupun harus menyeberang jalan yang dilalui mobil. Setelah berlari cukup jauh, Taylor tidak berhasil mengejarnya dan melihat rumah-rumah besar di depannya. Hingga akhirnya, Taylor sampai di depan kantor pos di mana stempel di suratnya sama dengan simbol kantor itu. Dan di waktu itu, Benedict datang memarkirkan motornya. Taylor melihatnya dan mengenalinya, segera berlari mendekat dan memanggilnya kakak. Benedict kebingungan melihat Taylor dan mengajaknya masuk. Erika melihatnya dan bertanya, "Apa itu adikmu Benedict?" Iris berkata, "Atau mungkin itu anak haramnya." Benedict berkata, "Yang benar saja, dia hanya berkunjung." Violet juga keluar dan Taylor membuka topinya untuk memperkenalkan diri, "Aku Taylor Bartlett." Semua terkejut melihat Taylor ternyata seorang gadis. Violet berjalan mendekat untuk memastikan dia Taylor adik Isabella. Taylor mengiyakan dan menunjukkan surat yang ditulis Violet 3 tahun lalu, itulah sebabnya Taylor datang. Benedict kembali mengingat saat mengirimkan surat ke panti asuhan waktu itu. Violet bertanya tujuan Taylor datang dan Taylor meminta bantuan agar dia bisa bekerja di tempat ini. Semua kembali terkejut dengan permintaan Taylor. Lalu Violet dan Benedict membawa Taylor pada bos. Bos membaca surat yang dibawa Taylor dari Violet. Bos bertanya pada Taylor, "Apakah kamu kabur dari panti asuhan?" Karena alamat di surat menyatakan panti asuhan Drossel, sehingga tidak mungkin mereka membiarkan gadis seusiamu pergi sendirian. Taylor mengangguk dan bos berkata, "Lagi pula kamu harus sedikit lebih besar sebelum bekerja di sini." Taylor memohon karena telah kehabisan uang. Violet berkata, "Aku ingin minta bantuan, dia adalah adik tercinta dari sahabat kesayanganku." Taylor mengatupkan kedua tangan, Violet ikut melakukannya. Akhirnya bos mengizinkan Taylor bekerja dengan meminta Violet menjaganya sampai Taylor kembali ke panti asuhan. Taylor tertawa bahagia. Benedict mengira Taylor akan membantu menulis. Tapi ternyata Taylor ingin bekerja dalam pengiriman. Semua terkejut mendengar itu, Taylor berkata, "Aku memutuskan ingin menjadi tukang pos sebelum datang." Benedict tidak percaya anak kecil bisa melakukannya. Taylor segera memohon padanya dan memanggilnya kakak sambil memeluknya. Benedict menolak dianggap kakak. Violet juga memohon pada Benedict dan bos juga meminta Benedict mengajarkan caranya pada Taylor. Benedict tidak bisa berkata apapun dan terpaksa melakukannya. Benedict mulai mengajarkan dengan menunjukkan 2 buah karung berisi surat untuk diantarkan ke alamat yang ada di amplop. Benedict meminta Taylor membacanya, Taylor berusaha membaca hanya angkanya saja, lalu Benedict membacakan Jalan Alexander nomor 2125, Distrik Mier, Leiden. Mendengar itu Taylor langsung pura-pura tahu tempatnya. Benedict langsung mengajak ke alamat itu dan memasukkannya ke kotak surat, lalu berangkat ke alamat selanjutnya. Di sebuah apartemen di sana tidak terdapat kotak pos sehingga harus ke unit tujuan. Taylor berusaha naik tangga hingga lantai 4, dan Benedict sudah mengajak ke alamat selanjutnya. Taylor mulai kelelahan karena hari telah sore. Akhirnya, Benedict berkata, "Selesai untuk hari ini, ayo pulang." Taylor terkesan dengan apa yang dilakukan Benedict mengirim surat yang banyak setiap hari dan tanpa melihat peta. Benedict merasa tukang pos berpengalaman pasti sudah hafal dengan rutenya. Mendengar itu, Taylor ingin memanggilnya guru, tapi Benedict menolaknya. Dalam perjalanan pulang, Taylor terkesan dengan lampu kota yang menyala otomatis. Benedict penasaran alasan Taylor menjadi tukang pos. Taylor menjawabnya karena tukang pos mengantar kebahagiaan. Saat sampai di kantor sekaligus rumah, Taylor sangat senang karena memiliki kamar sendiri dan bertanya pada Violet letak kamarnya. Violet memberitahu bahwa kamarnya terletak di seberang dasar tangga. Setelah ikut mengantar, Benedict mau pergi dan Taylor meminta untuk diajari lagi besok. Benedict merasa sedikit keberatan karena Taylor belum bisa membaca huruf tapi hanya angka saja. Taylor dengan sedih mengakuinya dan minta maaf pada Benedict. Mendengar itu, Violet berniat akan mengajari Taylor alfabet besok supaya Taylor menjadi tukang pos muda. Taylor sangat bahagia dan segera memeluk Violet. Malam semakin larut, Taylor keluar dari kamarnya menuju kamar Violet dan Violet segera membukakan pintu kamarnya. Taylor sempat khawatir Violet berpikiran dia seperti bayi karena tidak bisa tidur sendiri tapi Violet menyangkalnya. Lalu mereka berdua tidur bersama dan Violet mengungkapkan pernah tidur bersama Isabella. Taylor meminta pada Violet menceritakan lebih banyak tentang kakak. Pagi pun tiba, Violet membangunkan Taylor lalu Taylor mencuci mukanya, dan melihat Violet sedang mengepang rambutnya. Taylor ikut mengepang rambutnya dengan hanya memutar-mutar rambutnya sehingga rambutnya kembali terurai. Lalu, Violet menyisir dan mengajarkan pada Taylor cara mengepang rambut dengan 3 ikatan agar bisa bertahan. Setelah itu, mereka berdua siap bekerja, dan kakek tua bernama Lawrence membalas menyapa Taylor. Violet mengira kakek telah pensiun, namun karena memiliki banyak waktu maka kakek kembali bekerja dan Violet hari ini akan membantu dalam pengiriman.
Violet dan Taylor berangkat mengirimkan surat dengan membawa kereta dorong. Taylor bersemangat mengantar surat dengan bernyanyi. Di tengah jalan, Violet disapa Luculia. Luculia merasa heran dengan pakaian Violet, dan Taylor memberitahu sedang mengirim pos. Violet menambahkan bahwa Taylor sedang magang dan dia membantunya belajar. Seketika terdengar suara pria memanggil Luculia sambil mengendarai mobil. Luculia pamit pada Violet, dan Taylor memperkenalkan diri, lalu Luculia menyemangati Taylor. Taylor tersenyum dan melambaikan tangan, lalu bertanya pada Violet siapakah mereka. Violet menjawab bahwa Luculia juga seorang boneka dan Violet tidak mengenali pria yang bersamanya. Mereka sampai di Newton, Violet meminta Taylor mencoba membaca alamat dengan dipandu Violet. Lalu mereka masuk dalam apartemen. Saat mereka naik lift, Taylor penasaran dengan benda yang mereka naiki. Violet menjelaskan bahwa ini disebut lift dan merupakan alat baru di gedung apartemen Newtown. Ternyata Violet masih bingung cara mengoperasikannya dan mencoba memutar ke kiri, tapi tidak terjadi sesuatu, lalu memutar ke kanan, barulah lift bergerak ke atas walaupun sedikit kelebihan dari lantai yang dituju dan Violet menurunkan kembali. Lalu mereka menuju ke unit yang dituju, ibu pemilik rumah terkejut melihat pengirim pos seorang gadis kecil. Taylor berkata, kiriman pos. Ibu itu berterima kasih dan memanggil Marty anaknya, ada hadiah dari nenek. Marty berlari keluar dan segera membuka paket, Marty sangat senang karena isinya permen. Saat itu Marty terdiam melihat Taylor. Akhirnya saat pulang, Taylor mendapatkan satu permen dan Taylor memakannya. Lalu, mereka berdua kembali ke kantor. Di kantor, Violet menceritakan pada Erika dan Iris tentang pertemuannya dengan Luculia bersama pria terhormat, sedangkan Taylor sedang berlatih menulis. Iris menduga Luculia berhenti menjadi boneka, sedangkan Erika berpendapat Luculia tetap bekerja walau telah menikah. Mereka pun mengungkapkan impian dan cita-citanya seperti Iris menjadi boneka terbaik sedangkan Erika sebagai penulis novel. Saat Violet akan mengungkapkan impiannya, Benedict membuka pintu dan Taylor memanggilnya guru. Benedict merasa keberatan dipanggil guru dan mengingatkan waktunya pengiriman sore. Taylor melakukan tugasnya bersama Violet sambil belajar membaca alamat. Saat semua telah terkirim dan dalam perjalanan pulang, Taylor melihat anak-anak bermain bola sabun. Saking asyiknya Taylor melihat bola sabun, tidak sadar akan mobil yang berjalan mendekat, dengan gerak cepat Violet menarik Taylor menepi, dan mereka terkena siraman air yang menggenang. Di rumah mereka mandi bersama, lalu Taylor merasa sangat bahagia dibelikan baju oleh Violet karena selama ini tidak ada yang membelikannya, semua baju yang didapatnya dari panti asuhan adalah baju bekas. Taylor berjanji akan menjaganya bersama boneka beruang buatan Isabella. Violet segera mengeringkan rambut Taylor dengan handuk dan bertanya mengapa ingin menjadi tukang pos. Taylor menjawab ingin seperti Benedict yang telah mengirimkan surat Amy, dengan surat itu mengingatkan cinta Amy padanya dan Benedict telah mengantarkan kebahagiaan. Violet pun menyarankan Taylor untuk mengirimkan surat pada Amy dengan bantuannya sebagai boneka. Violet segera mengajak Taylor ke depan mesin tik, dan Violet meminta Taylor mengungkapkan perasaannya. Taylor mulai mengetik dibantu Violet, kakakku tersayang, Amy. Pagi pun tiba, Benedict datang ke ruangan bos karena Violet meminta bantuan mengirimkan sebuah surat. Taylor segera mendekat pada Benedict dan menunjukkan surat yang dibuatnya. Benedict bertanya, apakah kamu yang menulis ini? Taylor mengangguk, aku belajar membaca dan menulis. Saat Benedict melihat surat itu, ternyata hanya ada nama penerima, namun tidak ada alamat. Bos berkata, kami tidak punya alamatnya, Amy Bartlett, sekarang Isabella York, dia bersekolah di sekolah wanita sebagai pewaris keluarga York, tapi keberadaannya saat ini tidak diketahui. Violet menjelaskan bahwa pernah saling bertukar surat, tapi, dia berhenti menulis surat. Bos menduga Isabella telah menikahi seorang bangsawan penting, tapi tidak tahu siapa. Benedict mendapat tugas untuk melacaknya. Taylor langsung memohon pada Benedict. Benedict membalikkan badan membuka pintu sambil membawa surat Taylor lalu berkata, setiap surat harus dikirim, tapi aku punya satu syarat. Taylor dan Violet masih bertugas sebagai pengirim surat dan Benedict berusaha mencari alamat. Beberapa hari berlalu, saat malam tiba, Catelia datang membawakan minuman untuk Benedict. Catelia berkata, sudah kuduga kamu di sini, kerja keras memang bagus dan keren, tapi kamu juga butuh tidur. Benedict menerima minuman dan berterima kasih. Catelia berkata, aku hampir lupa, ada surat untukmu. Benedict langsung membukanya dan terkejut berkata, dapat. Keesokannya, Benedict siap dengan sepeda baru pemberian bos, sebagai syarat mencari alamat dan bos memberikan itu karena sepeda lamanya juga sudah rusak. Benedict segera mengajak Taylor berangkat. Taylor mendatangi Violet untuk berterima kasih sambil memegang kedua tangan Violet. Violet juga berterima kasih. Saat mereka berangkat, Violet berkata, semoga berhasil, Nona Taylor. Taylor melambaikan tangannya. Violet berkata, semoga cintamu tersampaikan.
Dalam perjalanan Benedict memberitahu bahwa, tampaknya keluarga York berusaha keras menjaga kerahasiaan identitas Isabella. Malamnya, mereka beristirahat membuat api unggun. Besoknya, mereka melanjutkan perjalanan dan akhirnya sampai di rumah yang sangat besar. Taylor turun dari motor dan bertanya, apakah Amy tinggal di rumah ini? Benedict menjawab, rumah ini milik bangsawan Count Neville. Penduduk desa mengatakan mereka sering melihat Count, tapi belum pernah melihat nyonya rumah. Namun, para pedagang yang berkunjung sekitar waktu ini, pernah melihat seorang wanita di belakang rumah. Tidak lama pintu terbuka, dan keluarlah seorang wanita berjalan menuju sungai di belakang rumah dengan payungnya. Benedict mendekati dan menyapanya. Isabella membalikkan badan dan Benedict menyerahkan surat yang ditujukan padanya. Isabella merasa bingung, Benedict menjelaskan surat ini untuk Amy Bartlett, lalu menyerahkannya. Taylor masih bersembunyi di balik tanaman-tanaman. Isabella melihat nama pengirim dan terkejut membaca Taylor Bartlett. Isabella segera melepaskan payungnya dan membuka surat, lalu membacanya, sambil menahan air mata. Taylor menulis, para biarawati memberitahuku apa yang terjadi, mereka mengatakan, kamu pergi ke tempat jauh demi kebaikanku, tapi kamu masih mengirimiku surat, itu sebabnya, aku tahu bahwa aku Taylor Bartlett dan kakakku Amy Bartlett. Isabella berkata, adik kecilku, sambil meneteskan air mata dan memeluk surat Taylor. Taylor masih bersembunyi di balik bunga-bunga. Benedict berkata, Violet membantu menuliskannya. Isabella berkata, aku senang sekali. Taylor mengeluarkan air mata demikian juga dengan Isabella. Benedict melihat mereka berdua dan berkata, mirip sekali. Isabella merasa Taylor sudah bisa menulis dan membaca serta berniat akan menulis surat untuk Taylor dan Violet. Isabella bertanya, maukah kamu mengantarkannya? Benedict berkata, tentu, tapi suatu hari, mungkin orang lain, sambil melangkah pergi. Taylor telah menunggu Benedict di motor dan tersenyum. Mereka berdua kembali pulang. Taylor sempat menggoda Benedict telah melihatnya menangis tadi, tapi Benedict tidak mau mengakuinya. Benedict memastikan Taylor tidak ada keraguan lagi dan Taylor merasa yakin setelah resmi sebagai pengirim surat, dia akan datang mengantarkannya sendiri. Taylor berkata bahwa tukang pos, Benedict melanjutkan, mengantarkan kebahagiaan. Taylor tersenyum dan mengangguk, lalu menjulurkan tangannya dan memanggil Amy. Lalu, Taylor Bartlett diadopsi oleh keluarga Evergarden, dan saat dewasa nanti, Taylor akan menjadi tukang pos kembali. Demikian cerita sederhana kali ini, kasih sayang antar saudara pasti tidak akan terputus sampai kapanpun walau terpisah jarak dan waktu. Sampai jumpa di cerita berikutnya.